Halo, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan mengenai pentingnya soft skills bagi seseorang. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, sehingga secara otomatis manusia membutuhkan keterampilan sosial yang baik agar dapat bertahan hidup di bumi ini. Agar dapat mempraktekkan social skills yang baik, kita perlu mempelajari teori defense mechanism dan juga teori emotional intelligence. Alasan mempelajari teori defense mechanism adalah agar kita mengetahui bahwa seorang manusia tidak dapat dinilai dari apa yang nampak dari luar saja, tetapi manusia justru lebih kompleks daripada itu. Sedangkan emotional intelligence juga penting untuk dipelajari agar kita memiliki wawasan untuk dapat mengenali, mengatur, serta memproyeksikan emosi diri kita dan juga orang lain. Represi merupakan mekanisme pertahanan diri yang dilakukan secara tidak sadar oleh ego. Itu bertujuan untuk mempertahankan mental dari sesuatu yang membahayakan atau mengancam. Halo, namaku Daven. Kamu siapa ya? Kenalan yuk. Enggak. Nggak mau kenalan orang kayak kamu. Kamu pergi deh. Cari orang lain aja. Jangan aku. Sono. Misinformation itu suatu maksud yang memiliki tujuan lain ya. Yang tujuan sebenarnya itu disembunyikan. Aduh bos, mau kemana nih bos? Pakaian udah rapi dari atas sampai bawah. Wah, kira-kira ada oleh-oleh gak bos? Hati ya bos. Semangat bos. Nah bos. Ih, bos. Kerjaannya pergi mulu. Bukannya ngawasin karyawan. Ih, kalau dia bukan bos, mana mau saya kayak gini. Displacement adalah suatu perilaku emosi yang menyalurkan amarahnya kepada orang lain atau kepada objek lain. Ini adalah contoh dari displacement, di mana amarah atau emosi seseorang disalurkan dengan cara mungkin teriak kepada boneka ataupun memukuli boneka atau melempar-lemparkan boneka. Proyeksi adalah kecenderungan untuk membalik pola pikir untuk membenarkan asumsi yang ada. Seseorang yang berselingkuh malah menuduh jika pacarnya lah yang berselingkuh. Sublimasi adalah kecenderungan seseorang untuk mencari objek lain dikarenakan objek awal sudah tidak lagi dapat membuahkan hasil ataupun bisa diandalkan. Melissa sangat menginginkan seorang anak, tapi ia masih belum ingin menikah. Sehingga Melissa memutuskan untuk memelihara seekor anjing sebagai pengganti dari sosok anak tersebut. Rasionalisasi adalah kecenderungan dalam mencari alasan atau pembenaran diri atas sesuatu tindakan agar tidak disalahkan. Ayu, kenapa piringnya nggak ditaruh di tempat cucian? Capek mah, kan ada mbak juga yang bisa taruh di cucian. Mama nggak mau tahu harus kamu yang taruh di cucian piring itu, kan kamu yang makan. Nggak mau, mbak aja yang taruh. Denial adalah suatu sikap yang muncul ketika seseorang tidak bisa menerima atau menghadapi sesuatu kenyataan yang dirasa terlalu mengguncang atau traumatis. Ayu, adikmu udah nggak ada. Hah? Nggak mungkin, adek pasti masih hidup kan? Nggak mungkin itu. Enggak, enggak. Adikmu udah nggak ada, udah meninggal. Enggak, kamu pasti bohong. Adik pasti masih ada temenin kita kan? Self-awareness merupakan kesadaran diri untuk merasakan emosi atau perasaan orang lain. Berikut ini adalah contoh self-awareness di mana seseorang menyadari keadaan atau perasaan orang di sekitarnya. Lu kenapa? Lagi ada masalah ya? Lagi sedih ya? Oke, self-management. Self-management adalah pengendalian emosi kita agar keluar di tempat yang benar dan tidak salah ditempatkan sehingga tidak merugikan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Permisi mas, saya duluan ngantri di sini. Mas harap ngantri di belakang saya karena saya duluan
tolong ikuti peraturan ya mas, mohon antri. Oh ya mas, maaf mas, tadi saya kira masnya nggak ngantri mas, maaf ya mas. I might not be the smartest nor the strongest, but I am the most persistent. I will fight till the end and never look up. Social skill adalah kemampuan untuk mengelola hubungan yang kita miliki dan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Paham kapan harus berbicara, mampu menjadi pendengar yang baik, dan dapat mengatur cara berkomunikasi sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik. Penerapan dalam lingkup profesional, misalnya seorang pengusaha yang sedang mencari investor di sebuah perusahaan. Pengusaha tersebut harus mampu mengatur tutur katanya. Dia harus menggunakan bahasa yang sopan, menarik, tegas, dan meyakinkan. Dengan kemampuan berbahasa dan tutur sikap yang baik, kemungkinan besar pengusaha tersebut berhasil menarik perhatian investor yang diinginkannya. Seseorang dengan EI yang tinggi dapat menampilkan 5 karakteristik yang disebutkan oleh Goleman dengan baik. EI menggambarkan kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengendalikan emosi dirinya serta emosi orang lain. Dengan adanya EI, kita bisa membuat keputusan yang lebih konstruktif terhadap perilaku kita. Orang dengan EI yang lebih tinggi lebih siap untuk bekerja secara kohesif dalam tim, menghadapi perubahan dengan lebih efektif, dan mengelola diri dalam menghadapi tekanan, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih efisien mengejar tujuan dalam berkarir. EI juga membantu kita dalam meningkatkan komunikasi, manajemen, pemecahan masalah, dan hubungan di tempat kerja. Empati merupakan salah satu skill sosial yang harus dikuasai oleh kita untuk dapat menjalankan kehidupan di bumi ini. Empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami perasaan yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga menempatkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Sebagai contoh, melihat teman kita yang menangis terseduh-seduh, kita tentu merasa kasihan, peduli, dan juga berempati terhadapnya. Kita ikut merasa sedih, sehingga hati kita tergerak untuk berusaha menghibur teman kita, agar teman kita tidak bersedih lagi. Dengan berempati, teman kita merasa dipedulikan oleh kita, sehingga skill sosial kita dengan teman kita bertambah.